Kembali lagi dengan Ruang Belajar. Video berikut merupakan prediksi soal seleksi P3K tahun 2019 tahap 1 kompetensi teknis guru. Soal nomor 1. Salah satu ciri profesi adalah merupakan aktivitas intelektual. Manakah pernyataan yang paling sesuai dengan pernyataan di atas? A. Memilih media dengan mempertimbangkan karakteristik materi, peserta didik, dan tujuan pembelajaran. B. Memelihara kebiasaan yang ada dan sudah berjalan baik. C. Menggunakan intuisi yang baik dalam memilih metode pembelajaran. D. Mengelompokkan peserta didik sesuai persepsi kita terhadap siswa. E. Melestarikan metode pembelajaran yang selama ini diterapkan senior. Soal nomor 1 jawabannya adalah A. Memilih media dengan mempertimbangkan karakteristik materi, peserta didik, dan tujuan pembelajaran. Soal nomor 2. Sikap guru ini menunjukkan dirinya sebagai profesional learning yang kurang tepat dalam hal kompetensi pedagogik adalah A. Mengembangkan budaya membaca. B. Merancang dan melaksanakan PTK sampai melaksanakan tindak lanjut. C. Mencari jawaban atas persoalan di kelasnya melalui forum-forum diskusi. D. Mengikuti program diklat sesuai kebutuhan pribadi. E. Memanfaatkan program pendidikan dan latihan yang diselenggarakan pemerintah dengan aktif berpartisipasi. Soal nomor 2 jawabannya adalah D. Mengikuti program diklat sesuai kebutuhan pribadi. Soal nomor 3. Manakah kelompok berikut yang merupakan pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengembangan diri secara kolektif? A. Menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. B. Menulis artikel, membuat laporan PTK, dan menghasilkan media pembelajaran. C. Menghasilkan model pembelajaran inovatif. D. Menghadiri forum KKG, MGMP, dan diskusi ilmiah. E. Mengikuti diklat pengembangan media pembelajaran. Soal nomor 3 jawabannya adalah D. Menghadiri forum KKG, MGMP, dan diskusi ilmiah. Soal nomor 4. Berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai suatu profesi pendidikan. A. Memiliki kekebalan hukum. B. Mengutamakan layanan kepada anggota agar bisa mengabdi pada masyarakat. C. Memiliki kajian spesifik yang pernah digeluti, direfleksikan, dan dikembangkan. D. Merupakan aktivitas yang bersifat intuitif. E. Memiliki organisasi profesi yang kuat. Soal nomor 4 jawabannya adalah E. Memiliki organisasi profesi yang kuat. Soal nomor 5. Sebagai antisipasi terhadap perkembangan teknologi, maka guru sebagai suatu profesi sebaiknya A. Meningkatkan penguasaan keterampilan teknis pengoperasian komputer. B. Meningkatkan kemampuan integrasi teknologi ke dalam sistem pembelajaran. C. Membeli perangkat ICT keluaran terbaru secara periodik. D. Meningkatkan kemampuan merawat komputer dan jaringan. E. Mengikuti kursus penguasaan program aplikasi terbaru.
Soal nomor 5, jawabannya adalah B. Meningkatkan kemampuan integrasi teknologi ke dalam sistem pembelajaran. Soal nomor 6. Guru secara yuridis adalah bagian dari tenaga kependidikan yang diakui sebagai profesi dengan keahlian khusus. Manakah jenis kegiatan berikut yang memerlukan keahlian khusus? A. Membuka pelajaran, melakukan ceramah, menutup pelajaran, mengelola tabungan. B. Memilih metode, merancang media, menyerahkan nilai, membagikan rapor. C. Memilih media, mengelola kelas, mengembangkan strategi pembelajaran. D. Melakukan analisis pembelajaran, mencatat peserta didik terlambat, mengabsen kehadiran. E. Membina OSIS, mendampingi study tour, memimpin upacara, mengikuti rapat. Soal nomor 6, jawabannya adalah C. Memilih media, mengelola kelas, mengembangkan strategi pembelajaran. Soal nomor 7, tindakan yang bertolak belakang dengan keputusan-keputusan pedagogis sebagai ciri belajar seorang profesional adalah: A. Menggunakan pengalaman sebagai aktivitas belajar. B. Belajar berbasis pengalaman melalui proses aksi refleksi secara pribadi. C. Mempertimbangkan konteks. D. Mengedepankan intuisi yang tajam. E. Tindakan bersumber dari sikap reflektif. Soal nomor 7, jawabannya adalah D. Mengedepankan intuisi yang tajam. Soal nomor 8, penelitian tindakan kelas bisa merupakan bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan melibatkan keputusan pedagogis tercermin dalam kegiatan. A. Meningkatkan profesionalisme guru. B. Meningkatkan mutu pembelajaran dan mempertinggi ilmu sekolah. C. Memecahkan masalah nyata di kelas. D. Melakukan tindakan yang diyakini lebih baik. E. Memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelas atau masalah yang dirasakan. Soal nomor 8, jawabannya adalah E. Memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelas atau masalah yang dirasakan. Soal nomor 9, fungsi organisasi profesi sesuai pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Guru dan Dosen adalah untuk: A. Menambah pendapatan, memajukan masyarakat, dan meningkatkan kepedulian sosial. B. Berbagi informasi, mensejahterakan anggota, meningkatkan pengetahuan anggota, dan melatih loyalitas. C. Memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, dan pengabdian kepada masyarakat. D. Melindungi anggota, menjaga kekompakan, mencari bantuan dana, memajukan pendidikan. E. Memperkuat identitas, memberikan ciri pokok, mengembangkan solidaritas, dan mewadahi bakat minat. Soal nomor 9, jawabannya adalah C. Memajukan profesi, meningkatkan kompetensi karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, dan pengabdian kepada masyarakat. Soal nomor 10, manakah alasan yang paling tepat pentingnya perubahan paradigma terhadap pembelajaran abad 21? A. Abad 21 penuh tantangan sehingga kontrol guru harus semakin diperketat. B.
Teknologi informasi dan komunikasi bisa mengatasi seluruh persoalan pembelajaran. C. Teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan peran guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. D. Semakin canggih teknologi, maka pembelajaran akan semakin berhasil. E. Teknologi informasi dan komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Soal nomor 10 jawabannya adalah C. Teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan peran guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar.